sahabat, jumpa kembali dalam program Gemakas Indonesia. Program Gemakas Indonesia membincang hal-hal yang terjadi di tengah masyarakat dan juga mengangkat berbagai isu yang perlu kita perhatikan sehingga boleh mendapat gambaran yang jelas. Dengan demikian kita juga dapat meresponnya dengan tepat. Pada episode kali ini kita membincang tentang korupsi adalah ancaman dari dalam. Korupsi adalah ancaman dari dalam, dan untuk membahas topik ini telah hadir di studio Pendeta Dr. Albertus Pati. Salam jumpa kembali Pak Pendeta. Terima kasih sudah mengundang lagi saya. Artinya Pak Berti ini menjadi narasumber yang dapat dipercaya. Oh, terima kasih. Mengedukasi kita semua. Pak Pendeta, pada episode kali ini kita membincang korupsi adalah ancaman dari dalam. Ini topik yang seru ya para sahabat. Belum lama ini ada seorang menteri yang ditangkap karena kasus korupsi yang menjeratnya. Nilai korupsinya nggak main-main, merugikan negara itu jumlahnya sangat besar, yaitu sebesar 8 triliun rupiah. BTS ya? Iya. Celakanya konon menteri ini nggak korupsi sendirian ya. Korupsi itu melibatkan banyak pihak. Selain ada pengusaha, broker, korupsi juga ternyata melibatkan anggota DPR dan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. Sebelum kasus ini mencuat, ada begitu banyak kasus korupsi lainnya, dan para pelakunya juga nggak main-main ya. Ada menteri, gubernur, wali kota, bupati, anggota DPR, aparat kepolisian, dan sebagainya. Maraknya kasus korupsi ini dengan jelas bahwa di tengah kemajuan yang ada, ternyata kita toh belum mampu mengatasi kasus korupsi. Celakanya, para pejabat kita justru bukan menjadi pemecah masalah, problem solver, melainkan justru menjadi problem makernya. Nah, kita membahas tentang topik yang nggak mudah ini. Nah, Bapak Pendeta, fenomena korupsi yang terjadi di Indonesia ini seperti apa ya? Atau sebelum sampai ke sana, bagaimana sih kita bisa membedakan korupsi dengan mencuri begitu? Oke. Atau merampok gitu? Gitu ya? Iya. Kenapa kasus korupsi itu bisa lebih bikin orang tuh gitu. Memang iya dia mencuri atau dia merampok gitu. Oke. Jadi gini, sebelum saya jawab itu ya, saya bilang ini topiknya cukup menarik karena dibilang korupsi adalah ancaman dari dalam ya. Seringkali kan kalau banyak negara-negara itu berpikirnya ancamannya dari luar. Ya, dari negara lain yang bisa mau melakukan intervensi, penindasan terhadap suatu negara. Tapi kalau dibilang ancaman dari dalam itu bisa dari dalam dia rapuh sendiri. Kemudian satu bangsa hancur bukan karena ada serangan dari luar, tapi justru karena dari dalam dia sendiri ngancurin dirinya sendiri ya. Jadi menurut saya tema korupsi ini pas banget ya dengan judul itu ancaman dari dalam. Dan kita mesti hati-hati dengan itu. Apalagi di dalam konteks Indonesia, korupsi itu sudah disebut sebagai extraordinary crime, ya, satu kriminalitas yang luar biasa, kan gitu ya. Sehingga harus di-treat juga secara luar biasa. Para koruptornya secara luar biasa itu bukan di-treat dengan baik-baik, tapi justru dihukumnya dengan luar biasa, kan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan yang tadi, apa bedanya korupsi dengan perampok atau mencuri lah, kan gitu ya. Kalau orang mencuri, biasanya orang sebetulnya mirip tuh, korupsi juga mencuri sebetulnya ya. Tetapi kalau istilah mencuri, biasanya orang yang lakukan mencuri itu adalah orang-orang yang lakukan itu karena kebutuhan. Misalnya ketika seorang yang lagi nggak ada duit dengan segala macam, dia mencuri barang untuk sekedar survive hidupnya. Jadi yang dilakukan sebetulnya kecil-kecilan aja, mencuri itu nggak pernah besar sebetulnya. Kecil-kecilan dan dilakukan oleh kelompok masyarakat biasa yang nggak punya kekuasaan, nggak punya wewenang, nggak punya jabatan atau apapun, dia mencuri. Kalau korupsi meskipun dia mencuri juga, tapi lain. Orang yang para koruptor itu punya jabatan, punya wewenang, punya kekuasaan. Nah, koruptor itu dia menyalahgunakan wewenangnya, menyalahgunakan jabatannya untuk keuntungan pribadi. Misalnya, saya jadi pejabat satu daerah misalnya. Saya
mestinya anggarannya anggaran untuk bangun pasar misalnya 1 miliar seandainya kan begitu ya. Saya bilang karena saya pejabatnya itu anggaran bangun pasar 1 miliar, tetapi begitu untuk siapa nih yang akan mengeksekusi anggaran ini? Saya bikin perusahaan sendiri secara diam-diam. Jadi yang mengeksekusi juga saya juga. Saya ambil keuntungan sebanyak-banyaknya. Atau saya bikin ini siapa yang mau ikut di dalam untuk dipilih siapa yang akan mengeksekusi. Nanti mereka yang bisa nyogok saya lebih banyak, nanti saya yang kasih kepercayaan kepada dia. Kalau misalnya Kak Satri memberikan saya cuman misalnya sogokannya 200, ada yang kasih sogokan 400, saya kasih ke dia. Meskipun kalau lihat dari spek yang ditawarkan dia lebih bagus, tapi yang lebih bagus yang memberikan sogokan ke saya, itu kan korupsi. Jadi korupsi itu selalu dilakukan oleh orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang punya pangkat, orang-orang yang punya wewenang, authority, dan dia menyalahgunakannya itu. Jadi penyalahgunaan wewenang. Betul. Jadi oleh karena itu bedanya antara mencuri dengan korupsi itu ya. Kalau lihat tadi gimana sih korupsi di Indonesia ini? Itu memprihatinkan sekali. Memprihatinkan sekaligus menyebalkan dan menyedihkan juga. Karena korupsi di Indonesia itu parah banget sebetulnya. Tahun 2022 misalnya data mengatakan ada 570 kasus korupsi di Indonesia. 570. Betul. Dan dari 570 kasus korupsi yang ada di Indonesia itu semua korupsi itu melibatkan pejabat. Baik pejabat di tingkat pusat sampai di tingkat bawah, ya. Dan kasusnya yang terlibat itu bukan cuma miliaran, tapi udah triliunan. Mulai dari Jasara Harja, mulai dari dulu juga ada Bank Senturi, udah mulai segala macam lah kasus-kasus korupsi, termasuk yang paling akhir ini ya BTS, dan sebelumnya juga ada kasus di Kementerian Sosial, dan ini semuanya melibatkan nilai yang luar biasa, triliunan dengan segala macam. Jadi oleh karena itu memang korupsi ini memang mengerikan sekali, dan itu sangat-sangat memprihatinkan karena tingkatnya udah tinggi. 570 itu kalau dibanding dengan tahun 2021 itu kenaikannya hampir 30% kenaikan. Jadi bukannya makin reda loh ya, tapi makin tinggi kasus-kasus korupsi di Indonesia. Dan celakanya kasus korupsi di Indonesia ini selalu melibatkan para pejabat-pejabat dan sebagainya. Oleh karena itu lembaga-lembaga yang menurut Transparency International ya, termasuk ICW dengan segala macam mengatakan lembaga pemerintah yang paling dianggap paling korupsi adalah DPR. Anggota DPR kita ini, jadi lembaganya ini korup banget kan gitu ya. Lalu kemudian kepolisian termasuk di ini, pengadilan. Pengadilan itu dari tingkat Mahkamah Konstitusi sampai sipir penjara. Gitu ya. Mereka semua korup semua, termasuk yang jadi direktur lembaga pemasyarakatannya ikut korup juga karena dia memberikan kesempatan kepada para koruptor ini untuk jalan-jalan kemana-mana, nginep di hotel mana. Jadi kalau kita datang belum tentu ada juga. Di situ. Belum lagi kalau kita datang ke sel-sel mereka, itu sel udah kayak kamar hotel, udah ada kulkas, udah segala macam, udahlah segala macam. Kok bisa kayak gitu-gitu ya? Jadi nggak ada pemerataan sebetulnya. Jadi itu, jadi selain DPR, kemudian kepolisian, juga institusi-institusi birokrat pemerintah di atas, tapi juga bahkan Pemda-Pemda. Banyak sekali bupati-bupati, wali kota, gitu ya, segala macam itu makan duitnya luar biasa. Jadi mereka ini menunjukkan mereka ini bukan menjadi tadi, betul, bukan problem solver tapi problem maker. Kalau dana yang diambil sampai triliunan begitu, dan itu kan sebetulnya bukan cuma itu merusak rakyat dan bangsa ini yang menjadi yang mestinya berhak atas uang tersebut. Jadi kadang-kadang jangan heran kalau misalnya terjadi misalnya dana membangun sekolah udah dikorupsi, misalnya kan. Jadi mestinya dia punya semennya misalnya
mestinya tiap pasir 6 semennya mestinya 3, tapi pasir 6 semennya cuma 1 misalnya. Kan tingkat kerapuhannya tuh luar biasa, sehingga banyak sekali yang terjadi. Gempanya di Jepang yang runtuh di sini kan gitu ya. Karena nggak kuat kan gitu. Ada jembatan yang pernah runtuh di Kalimantan kan gitu ya. Dan orang banyak mati, orang berpikir wah ini semua ini karena kehendak Tuhan kan gitu, takdir. Apa yang takdir ini? Takdirnya koruptor itu kan gitu. Jadi di koruptor itu ada di mana-mana sekarang. Kalau dulu pada zaman Orde Baru, korupsi itu sekitar cendana dan orang-orang sekitarnya ya. Tapi sekarang semua orang tuh korupsi, sehingga memang Mahfud MD itu menteri kita pernah bilang, sekarang lihat kanan kiri depan belakang semuanya korup. Gitu. Sekarang mau lihat di mana saja Anda menoleh, semua orang udah korup nih bangsa ini. Sehingga dia waktu itu mengusulkan supaya adanya undang-undang perampasan aset. Jadi undang-undang itu yang membuat kalau para koruptor itu udah dimiskinkan aja kan gitu ya. Ini selama ini undang-undang itu selalu gagal di DPR. Kenapa? Ya karena mereka sendiri banyak pelaku-pelakunya, sehingga ketika mereka di korup, ya paling bayar misalnya korupnya 1 triliun, dia cuma bayar denda 100 miliar, nggak apa-apa, nggak ada nilainya 100 miliar. Dia tenang-tenang aja berapa tahun di situ, keluar udah kaya. Kan gitu. Sehingga memang dengan yang diusulkan oleh Mahfud MD ini bagus. Perampasan aset semuanya, bila perlu semuanya dia dimiskinkan aja sekaligus. Baru DPR ini, dan mestinya rakyat, masyarakat sekarang ikut mengawali itu. Jangan sampai dia undang-undang itu nggak ditok ya, karena ini undang-undang yang sangat bagus sekali untuk menjaga supaya para birokrat kita maupun elit partai politik kita paling tidak mengurangilah korupsi. Karena sekali lagi dengan korupsi itu, dengan itu menunjukkan bahwa sekarang ini karena parahnya tingkat korupsi di Indonesia, musuh terbesar kita itu bukan dari luar, tapi dari dalam. Itu bahaya dari dalam, dari internal. Lihat kanan kiri depan belakang semua korupsi. Betul. Kalau dulu zaman Orde Baru korupsinya kita cuma lihat cendana aja kan gitu ya. Iya. Sekarang semuanya dari ujung ke ujung, dari sampai tingkat sipir penjara. Itu pun korupsi semuanya, karena sipir penjara yang nemenin para koruptor kalau keluar-keluar, kasih makan, kasih ini segala macam, kasih duit, ya seneng-seneng aja dong. Kan gitu. Nanti direktur lembaga pemasyarakatannya yang kasih kesempatan untuk keluar, dokter lah, inilah perawatan lah, ini keluar negeri, padahal nonton tenis misalnya, kan gitu ya. Jadi ini yang terjadi, sehingga kenapa para koruptor, kita perhatikanlah, koruptor yang ditangkap itu mereka senyum-senyum, ketawa-ketawa, nggak ada beban, nggak ada rasa malu gitu. Nggak ada rasa malu sedikit pun. Itu udah tingkatnya parah. Ini gila semuanya ini. Dia udah nyusahin orang, udah banyak orang yang mati gara-gara dia korupsi begitu. Tapi begitu ditangkap, senang-senang dan gembira aja kan gitu. Nggak ada beban sedikit pun. Dan itu saya sampai pernah terpikir ya ini. Bagusnya orang-orang kayak gini dihukum mati aja ya. Kira-kira gitu. Meskipun dulu saya penentang hukuman mati, tapi kalau lihat maraknya udah terlalu kelewatan ini, kayaknya perlu juga lah sekali-sekali dihukum mati. Ya gitu, kira-kira gitu ya. Saking rasanya tidak ada beban nurani begitu seperti itu. Iya, betul. Dan mengapa orang menjadi doyan senang korupsi? Kita akan lanjutkan segmen kedua, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Jumpa dalam acara pembangunan jemaat kerjasama antara YKB GKI dan LPP. Pembangunan jemaat setiap Senin pada minggu kedua dan keempat pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Mengapa pembangunan dapat Anda nikmati di channel YKB GKI TV. Nyanyikanlah nyanyian baru. Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB GKI TV.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang tentang korupsi adalah ancaman dari dalam. Korupsi adalah ancaman dari dalam. Bersama dengan narasumber Pendeta Dr. Albertus Pati. Dan di segmen kedua ini saya mengundang sahabat boleh berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik, Bapak Pendeta, di segmen pertama Pak Berti sudah menyampaikan tentang gawatnya ini situasi korupsi di Indonesia di era reformasi yang menggaung-gaungkan keadilan, pemerataan dan sebagainya, justru yang merata adalah ayo kita korupsi bersama-sama. Nah, merata korupsinya ya. Merata. Nah, mengapa orang doyan korupsi yang menjadi penyebab gitu ya? Ayo kita korupsi rame-rame begitu. Nah, ini peluang besar ini di era reformasi ini seperti itu kira-kira. Jadi memang korupsi itu penyebabnya paling sedikit ada 3 lah ya. Kalau kita ini, pertama adalah keserakahan, muncul dari dalam ya, keserakahan. Kemudian juga muncul karena adanya kesempatan. Ketiga adalah kebutuhan. Nah, keserakahan itu muncul memang orang nggak pernah puas dengan apa yang dia dapat. Orang mau lebih terus, dan sehingga seorang ekonom peraih hadiah Nobel namanya Joseph Stiglitz, dia mengatakan bahwa ini kita sekarang ada hidup dalam era keserakahan. Ya, the great ya era kan itu. Ya, artinya karena orang ingin selalu lebih dan efek dari keserakahan itu orang ingin mengeksploitasi sesamanya, ingin mengeksploitasi alam raya, tetapi terutama orang menjustifikasi atau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Dia nggak peduli apapun yang terjadi, yang penting gue cuan, kira-kira gitu ya. Yang penting gue untung. Jadi ini yang terjadi. Kenapa orang begitu keserakah? Karena kita juga hidup, kalau lebih luas, karena kita hidup dalam satu era di mana orang mementingkan materialisme, ya, hedonisme, konsumerisme, kan gitu ya. Nah, di dalam era seperti ini, kesuksesan seseorang itu bukan pada pangkat dan jabatannya terutama, tetapi kekayaannya. You punya pangkat tinggi, kalau you nggak kaya, you bodoh dibilangnya. You goblok bener, nggak bisa memanfaatkan kesempatan. Karena sekarang orang itu semua dinilai dari kekayaannya, dari apa yang kamu miliki, kan gitu. Kalau ketemu orang kaya dari manapun you berasal, you akan naik tingkat derajatnya, kastamu itu, kira-kira begitu ya. Sehingga di tengah-tengah satu bangsa atau satu dunia sekarang yang sangat hedonistik, di mana orang lebih banyak berpikir untuk menyenangkan dirinya sendiri dan sebagainya, dalam satu dunia yang materialistik di mana segalanya diukur oleh materi. Maka orang selalu melihat yang lain tuh membanding-bandingkan apa yang dimiliki dengan apa yang dimiliki orang lain. Kalau saya punya pakai mobil Avanza misalnya, tuh kok dia bisa, tetangga saya kok bisa beli mobil yang lain yang lebih hebat lagi, kan gitu ya. Atau kok tetangga lain bisa lebih hebat lagi, baby Benz misalnya dan sebagainya. Oke, aku mesti lebih lagi atau paling tidak sama, kan gitu ya. Oh, tetangga lain pergi
berliburnya, lagi musim libur nih. Berliburnya perginya ke ke Amerika, ke Kanada, ke Eropa. Kok aku liburnya karena saya bawa orang Bandung ke Lembang mulu. Gitu ya. Paling jauh Lembang atau sekarang ke Cimahi. Kan gitu ya. Dan itu akhirnya menimbulkan ketidakpuasan. Mungkin dirinya kuat, kadang-kadang istri dan anaknya gitu ya, pasangannya atau anak-anaknya kok ya teman-temanku pergi ke ini, kok bapakku nggak pernah ngajak, kan gitu. Efeknya adalah efek dari tetangga dan semua orang ngomongin dan gitu. Aduh, aku juga mau ngajaknya, ya sudah, dia jadi oke, dia jadi korupsi. Dan apalagi kalau udah great gitu, kemudian ada kesempatan. Oh, ini ada kesempatan ini. Kenapa aku nggak manfaatkan yang lain menggunakan kesempatan ini, kan gitu ya? Dia gunakan kesempatan sebagainya supaya nggak ketahuan gimana? Oke, aku bagi-bagiin hasil korupsiku yang lain kepada yang lain. Jadi korupsi berjemaah supaya kalau satu ketangkap semuanya tutup mulut. Kalau nggak kita semua akan kena. You tahu aku korupsi, you nggak akan bocorin karena you sendiri aku bagi, kan gitu. You akan menjaga supaya aku sendiri tidak terkena, supaya you juga nggak terkena. Jadi itu yang sebabnya jadi korupsi berjemaah. Jadi kenapa yang konon katanya korupsi yang 8 triliun di dalam pembukaan tadi itu dikasih kemana-mana ya, ke KPK-nya, ke BPK-nya, ke DPR-nya dan sebagainya, itu supaya semuanya saling menutupi, saling menjaga dan sebagainya. Jadi nanti kita lihat aja, mudah-mudahan nanti kelihatan terbongkar semuanya ya, gitu. Jadi memang sekali lagi itu karena sekali lagi greed ya, ketamakan, tapi juga karena ada kesempatan. Ya aku juga punya kesempatan. Kenapa? Sekarang misalnya kita ketemu polisi yang korup, dia langsung bilang, saya bayarin, you jangan perpanjang ya kasus saya bayarinnya kejaksaan supaya you jangan perpanjang kasus saya, ini saya bayar. Atau kalau dihukum, hukumnya cuma 3 bulan, kan gitu ya. Oke, aku bayar, aku bisa ini, dia dapat untung, saya dapat untung. Itu bermain semuanya sampai hakim. Oke, saya pernah punya teman yang mengatakan gini kepada saya. Dia seorang lawyer. Dia katakan, Pak Pati, katanya, saya itu datang ke seorang hakim. Saya datang bawa uang 1 tas. Ini orangnya udah meninggal nih pada zaman dia. Saya bawa uang 1 tas. Hakimnya nolak, Pak. Dan saya dengan lugu mengatakan, gila ya, susah tuh cari hakim yang jujur kayak begitu. Udah dikasih uang 1 tas gini, dia nolak. Saya bilang, itu gimana dapat hakim yang berintegritas? Dia ketawa. Tahu nggak Kak Santi? Dia ketawa luar biasa. Dia ketawa. Loh, kenapa ketawa? Saya bilang, saya udah bawa 1 tas, saya lawan saya bawa 2 tas. Kan gitu ya. Jadi hakim-hakim juga banyak juga yang, tentu banyak yang jujur ya. Tapi ada banyak hakim-hakim juga. Kenapa banyak hakim yang ketangkep, jaksa ketangkep, semuanya siapapun gitu, lawyer ketangkep, karena mereka semua bermain sampai ke sipir penjara, sampai ke yang paling rendah di manapun ya, yang penegak hukumnya itu. Jadi oleh karena itu memang adanya greed, adanya kesempatan. Kalau kebutuhan, kadang-kadang tadi kebutuhan yang tadi orang pergi ke sana kemari, kok saya cuma di ini aja, ya udahlah. Tadinya sih cuma untuk sekedar ini, tapi kok enak nggak ketahuan. Gitu, enak sekali nggak ketahuan ya. Ngambil nggak ada yang tahu, bisa bikin kwitansi baru dan sebagainya. Jadi betapapun pemerintah udah lakukan semacam perbaikan di dalam sistem ekonomi kita dengan sistem digital dan sebagainya. Tapi manusia lebih pinter, kan gitu ya. Itulah sebabnya banyak transaksi besar juga dilakukannya tidak melalui sistem pengiriman online, karena itu akan ketahuan oleh PPATK, tapi kasih cash. Dan cashnya itu kasihnya bisa di mana-mana kan. Ada yang di tempat parkir, ada yang di hutan, ada yang di luar negeri dan sebagainya, supaya nggak ketahuan kan, nggak kelacak. Jadi begitu. Jadi korupsi bisa muncul jadi karena korupsi yaitu sudah demikian menggurita, boleh dibilang sangat. Menggurita. Dengan demikian pasti mendatangkan efek buruk begitu. Betul. Ini kalau berlangsungnya nanti lama dan kejahatan yang luar biasa ini tidak ditangani juga secara luar biasa, apa efek buruk bagi bangsa kita? Wah, buruk banget ke dalam segala aspek kehidupan bangsa kita. Misalnya, orang jadi takut berinvestasi di sini karena kan kalau dia untuk investasi dia mesti bayar
berapa untuk memperlicin izin lewatin berapa meja kan gitu ya. Salah satu hal yang bagus di dalam undang-undang Cipta Kerja adalah itu semuanya dipersingkat sebetulnya. Dan tapi kan belum, apakah dipersingkat itu sudah bisa mengurangi nilai uang pelicin itu juga, itu kan kita masih mempertanyakan juga ya. Jadi Jokowi nggak mau itu jadi lambat dulu. Kalau harus untuk satu izin saja harus lewati 15 meja, sekarang cukup 2-3 meja aja misalnya. Tapi kita belum tahu apakah 2-3 meja harus bayar dengan nilai yang sama seperti dulu kan gitu ya, yang nilainya 15 meja itu kita belum tahu. Jadi itu bisa orang jadi takut berinvestasi. Yang kedua adalah gap ekonomi antara mereka yang kaya dan miskin makin hancur-hancuran. Ketiga, bangkrut dong ekonomi Indonesia kalau begitu. Uang negara, uang pemerintah di tiap kementerian diambilin semuanya, atau ketika belanja sesuatu di markup. Misalnya mau belanja pesawat atau belanja peralatan perang bisa di markup sana sini dan sebagainya. Mau belanja bahan pangan misalnya impor di markup juga. Minyak dulu petrol untung udah dilarang ya. Dulu kita minyak mentah kita kirim, lalu kemudian mereka yang jual lagi ke kita. Lalu kita kasih keuntungan untuk mereka dan sebagainya. Kenapa waktu itu kita nggak punya banyak kilang minyak? Karena dipaksa kita untuk impor kan gitu. Sekarang di bawah Ahok dipaksa untuk bangun kilang-kilang minyak supaya kita punya minyak sendiri, nggak perlu impor-impor lagi kan gitu ya. Dulu kita punya minyak tapi nggak ada kilangnya, nggak ada gudangnya kira-kira, ya kita terpaksa kan ngimpor kan gitu ya. Jadi sekarang dibikin banyak kilang-kilang minyak dengan segala macam itu supaya kita mengurangi impor lah kan gitu. Dulu sengaja diciptakan kayak begitu. Itu kebijakan-kebijakan yang koruptif sebetulnya, menguntungkan kelompok tertentu, menguntungkan pemimpinnya dan sebagainya. Jadi ada banyak sekali sebetulnya kebijakan-kebijakan dari pemerintah yang oknum-oknum pemerintah yang merugikan, yang membuat cepat atau lambat bangsa ini bisa bangkrut. Dan pada akhirnya karena orang menjadi miskin, rakyat menjadi miskin. Kalau rakyat miskin kan dia langsung berpikir survival of the fittest. Kita bisa berkelahi di antara kita. Kalau nggak kita berkelahi di antara kita, lalu kemudian kita iri-irian, wah ini kita miskin, yang kaya ini si etnik yang kaya dan sebagainya. Dia yang ngambilin duit kita, padahal itu efek dari kebijakan orang-orang yang korup di atas itu, kan gitu ya. Jadi kita diadu domba artinya. Dulu kan pada masa Soeharto sengaja diadu domba. Ini yang kaya ini banyak orang-orang Tionghoa, muncul kasus tahun 98 dengan segala macam. Padahal itu kan ya korupsinya di sekitar situ-situ juga, mereka juga yang membangkrutkan Indonesia, gitu ya. Jadi memang itu akan sangat berbahaya bagi seluruh kehidupan bangsa ini ya. Kalau korupsi ini dibiarkan. Oleh karena itu sekali lagi saya senang ketika korupsi disebut sebagai extraordinary crime. Cuman sayangnya sampai sekarang treatment yang extraordinary kepada para koruptor itu belum sungguh-sungguh dilaksanakan dengan maksimal. Komisi Pemberantasan Korupsi belum? Komisi Pemberantasan Korupsi malah sekarang sudah agak dipasung ya, dia punya peluangnya, dan saya percaya kenapa Komisi Pemberantasan Korupsi KPK itu dipasung, itu juga permainan dari teman-teman DPR juga, karena mereka juga merasa terancam kan kalau ketahuan dengan segala macam. Jadi semua keputusan-keputusan yang memperlemah lembaga-lembaga seperti KPK itu adalah kebijakan politik yang ditentukan oleh para koruptor atau nanti calon-calon koruptor. Jadi itu parahnya. Jadi justru mereka elit politik di atas justru bermain di situ. Dan di sini yang kita mesti belajar ya dari dari bangsa Cina sebetulnya. Gimana mereka waktu itu tahun berapa 90-an itu ada mahasiswa melakukan itu demo di Tiananmen karena dianggap para pemimpinnya korupsi, lalu dianggap ini negara otoriter, mereka ingin negara demokrasi. Mereka dilindas 3.000 orang mati. Memang mereka tetap otoriter, tetap tidak jadi negara demokrasi. Tetapi Cina melakukan revolusi internal, revolusi mental lah kita sebutlah. Jadi meskipun mereka tetap otoriter, jadi tetap negara otoriter, satu partai, tetapi
para elit politik yang korupsi itu dihukum mati. Kan gitu, sehingga para pejabat politik itu takut sekali untuk lakukan korupsi. Di kita tetap negara demo itu, kita menjadi negara yang demokratis, tapi korupsinya nggak hilang. Kan gitu, itu bedanya. Bahkan makin marak. Nah, ini bedanya kita dengan Cina. Di sana otoriter tapi korupsinya nggak ada, pejabat-pejabat takut sehingga Cina berkembang sangat cepat sekali ekonomi. Di sini kita berkembang juga untung ada Presiden Jokowi ya. Tetapi kita berkembangnya tertahan-tahan dan tingkat korupsi kita masih tinggi banget dan noleh kanan kiri depan belakang korupsi semuanya. Noleh kanan kiri belakang korupsi semuanya. Kalau gitu pertanyaannya, kalau memang ya memang efek korupsi itu buruk dan negara ini bisa bangkrut begitu, adakah upaya yang bisa kita lakukan untuk mencegah korupsi yang sudah menjamur dan menggurita ini? Namun itu kita akan bahas di segmen ketiga, dan sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Tanganku dipegang. Injil dalam Melodi. Setiap hari Kamis pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Bedah Lagu YKB GKI TV. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Gema Kasih Indonesia. Pada episode kali ini kita membincang korupsi adalah ancaman dari dalam. Saat ini kita sudah tiba di segmen yang ketiga bersama dengan narasumber Bapak Pendeta Dr. Albertus Pati. Kita tiba di segmen ketiga ini ya, Pak Berti, dengan tema korupsi adalah ancaman dari dalam. Di segmen 1, segmen kedua, Pak Berti sudah menjelaskan ini. Ini nggak main-main, ini ancamannya bukan dari luar, namun dari dalam. Kita bisa kolaps ini, kita bisa bangkrut menjadi hancur menjadi. Walaupun demikian, adakah begitu ya upaya yang masih kita bisa lakukan itu untuk dapat mencegah praktek korupsi yang sudah luar biasa ini, apalagi dengan penanganannya harusnya extraordinary gitu. Jadi memang kita harus menciptakan satu upaya-upaya untuk mencegah korupsi ini, karena luar biasa sekali kalau kita lihat misalnya, sebelum saya menjawab itu ya, kita lihat misalnya negara-negara yang paling korup di dunia itu pasti goncangannya luar biasa itu ya. Kita mulai dari Somalia, mulai dari Sudan, misalnya dari Syria ya, Venezuela, itu negara-negara yang kacau balau, terus berkelahi terus di antara mereka karena rakyatnya miskin semuanya, mereka ribut dulu. Sedangkan negara-negara yang korupsinya kurang, itu negara-negara yang paling kaya di dunia itu ya. Negara-negara misalnya yang pertama yang paling bersih adalah Denmark. Itu negara yang hebat. Kebanyakan negara di Skandinavia loh, Protestan nih, kira-kira gitu ya. Negara Denmark misalnya, Finlandia. Lalu kemudian negara Norwegia nomor 3. Kemudian nomor 4 negara Selandia Baru, New Zealand. Singapura kelima loh. Singapura kelima negara terbaik yang tidak korupsi. Kalau Indonesia urutan kelima negara di ASEAN yang paling korupsi. Ya, yang nomor 1 adalah Myanmar, kemudian Kamboja,
kemudian ada negara Vietnam, kemudian ada apa juga Filipina. Nah, kita nomor 5. Kan gitu ya, yang paling korup di Asia Tenggara. Jadi memang dan biasanya negara-negara yang nggak kurang korupsinya itu negara bagus, hebat, berkembang, maju sekali, termasuk Cina dan sebagainya. Tetapi negara-negara yang korupsinya tinggi itu selalu kacau balau, berantakan ya, termasuk Pakistan dan sebagainya, itu berantakan sekali dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kita memang harus punya sistem untuk mencegah korupsi ini ya. Yang pertama harus dilakukan dan memang sudah dilakukan sebetulnya, tetapi belum maksimal ya pengawasannya, terutama adalah misalnya di dalam konteks gimana menyediakan sistem keuangan yang transparan dan accountable. Nah gitu, kita harus punya itu sehingga pembeliannya kemana, harganya berapa dan sebagainya itu udah jelas dengan sebagainya, perusahaannya apa saja dan sebagainya. Kalau mau misalnya membangun satu proyek, ini perusahaan ini yang diserahkan kepadanya untuk membangun proyek itu benar-benar sudah tercatat belum atau beneran. Kadang-kadang banyak sekali proyek-proyek begitu dicek dilakukan oleh perusahaan A, misalnya begitu dicek perusahaan A itu ada di gang apa gitu kan gitu ya. Nah, ini baru dibikin aja kan gitu ya oleh para koruptor ini supaya dia yang nampung proyek-proyek itu kan gitu ya. Itu jadi banyak sekali kasus-kasus itu terjadi gitu ya. Jadi istilahnya perusahaan jadi-jadian yang tiba-tiba muncul kan gitu. Jadi sistemnya harus dibuat dengan baik supaya terjadi transparansi dan accountability. Yang kedua adalah itu mesti kita terutama pemerintah mesti tegas sekali terhadap para koruptor ini. Saya sih jujur aja betapapun saya orang yang anti hukuman mati, tapi kalau memang korupsi ini udah terlalu parah ya, dihukum mati aja lah. Ya terserah, mungkin para pemirsa juga bisa nggak setuju dengan saya, bisa berdebat ini nggak apa-apa. Tapi ini namanya ini curhat dari orang yang putus asa sebetulnya ya. Hukuman mati aja lah untuk para koruptor itu kan. Dia dimiskinkan kalau memang masih juga dihukum mati aja. Cina itu begitu dihukum mati tingkat korupsinya turun, langsung Cinanya melonjak naik cepat sekali kan gitu ya. Negara yang cepat luar biasa naik hanya dalam sekian puluh tahun kan gitu. Indonesia ya syukur di bawah Jokowi dua periode ini kita cukup naik kan gitu ya. Tapi kalau seandainya Jokowi berhasil mencegah korupsi kan gitu ya, memperkuat KPK dengan segala, memperkuat birokrasi dengan segala macam, kemungkinan kita akan naiknya lebih cepat lagi. Jadi kalau boleh di tengah-tengah kebanggaan saya pada Presiden Jokowi ya, di tengah-tengah keberhasilan yang dia ciptakan, satu-satunya menurut saya yang gagal adalah dalam kasus korupsi. Dia belum bisa menyelesaikan kasus korupsi ini. Jadi kalau nanti yang pelanjutnya dia, itu sebaiknya mereka yang bisa menghantam tegas terhadap korupsi. Siapapun yang korup hantam aja kan gitu ya. Itu jadi pemerintah harusnya tegas. Jangan sampai kita kan dilecehkan sebetulnya. Saya tuh marah sekali dan kesel ketika melihat para koruptor itu begitu disorot oleh media, dia senyum-senyum ketawa-ketawa kan gitu ya. Itu saya marah sekali, kita dilecehkan sebetulnya. Iya mau apa? Kalau gitu ya, seolah begitu ketangkap. Dan saya lebih marah lagi adalah ketika para koruptor-koruptor ini yang jahatnya luar biasa, kaum nerakawi ini, begitu dia masuk di persidangan pakai baju agama. Kan mestinya apapun agamanya itu kan mestinya kita tersinggung dong. Itu pelecehan luar biasa kan gitu ya. Jadi memang kayak gitu-gitu tuh mestinya lebih ditegaskan lah penegakan hukum terhadap para koruptor. Jangan sampai koruptor udah keluar dari penjaranya lalu kemudian dia bisa jadi kepala daerah, dia bisa ngomong-ngomong politik, mulai masuk lagi di dalam bicara politik tentang kebaikan bangsa, kemakmuran bangsa. Apa yang makmur sementara lu korup kan gitu ya. Jadi jangan kasih kesempatan lagi kayak begituan untuk para koruptor ini. You udah out, kartu merah, udah nggak perlu di politik lagi kan gitu. Ketiga, mestinya institusi-institusi agama itu menurut saya mereka seharusnya tegas banget loh terhadap para koruptor ini. Jadi mereka sendiri janganlah terima uang-uang
korup untuk bangun gereja lah dan sebagainya. Ini kan bukan cuma money laundering, ini spiritual laundering bagi saya namanya ya. Jangan siapkan karpet merah. Iya, kan gini, kita ini kalau untuk dosa yang sekitar pusar ke bawah, kita itu kayaknya ributnya bukan main. Kita outin dia dan sebagainya kalau soal seksual ya. Kita ribut, kita ngomongin, kita tuding-tuding, tapi begitu korupsi, begitu kasih duit diam. Kan gitu nih. Kadang-kadang gereja juga atau terutama agama-agama juga mesti lebih kritis lah. Jangan kalau mau terima duit hati-hati juga, ini duitnya hasil korupsi apa bukan dan sebagainya. Jadi jangan sampai nanti toto dia kena juga kan gitu ya. Saya berharap BTS ini nggak ada gereja yang dapat dikasih duitnya ya kan gitu. Mengingat yang ini kan orang gereja kan gitu ya. Nah jadi apa paling sedikit itu 3 itu dan terutama gini masyarakat terakhir. Toh pada akhirnya dosa korupsi ini itu nggak bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri atau oleh lembaga agama sendiri, tapi masyarakat juga harus ikut terlibat. Jangan sampai masyarakat juga jadi masyarakat korup. Misalnya satu contoh, banyak orang sekarang yang mau dapat gelar profesor, dia untuk profesor kan harus nulis di Scopus. Dia bayar aja orang yang nulis di Scopus, bayar nanti pakai nama dia, dia bayar 30 juta, 40 juta, itu udah banyak itu yang kasus-kasus gitu yang dikasih tahu ke saya. Atau begitu ditangkap polisi, lalu kemudian bukannya terima itu, tapi udah bayarnya polisinya misalnya, kan gitu ya. Yang kayak gitu kan kita namanya kita sendiri justru menjadi masyarakat yang koruptif. Kalau kita semua jadi masyarakat korupsi, noleh kanan, noleh kiri, belakang, depan, dan sebagainya, korupsi kita mau ngomong apa lagi gitu. Bangsa ini tinggal tunggu runtuh aja. Jadi oleh karena itu mestinya masyarakat harus lebih tegas lagi juga terhadap perilaku korupsi untuk mengatakan no, saya tidak akan dan tidak mau korupsi dengan segala macam. Jadi itu harus semua segmen ikut terlibat, baik pemerintah, agama juga bahkan masyarakatnya sendiri juga ikut terlibat dan sistemnya harus diperbaiki. Sistemnya harus diperbaiki. Betul. Pak Berti tadi sudah menyinggung sedikit ini ya, gereja juga mesti serius dong begitu. Betul. Untuk berhadapan dengan para koruptor ini. Lalu kemudian sikap gereja ya terhadap korupsi ini dan kontribusi agama-agama ya termasuk gereja dalam upaya pencegahan bahkan juga pemberantasan korupsi ini. Menurut Pak Berti harus dimulainya dari apa ini? Ya, gereja harus tegas dan keras terhadap perilaku korupsi karena justru di Alkitab itu kan ada Yudas yang korupsi kira-kira itu mendapat keuntungan, dia jual Yesus, ada kasus Ananias dan Safira di Kisah Rasul, kemudian ada anak-anaknya Samuel yang korup juga dan sebagainya, kemudian Amos ribut luar biasa karena ada orang yang melakukan ketidakadilan kan gitu ya, dia ribut. Jadi Allah sendiri anti terhadap sikap yang koruptif. Itu koruptif kan busuk ya, jahat ya. Jadi oleh karena itu gereja harus tegas untuk mengatakan tidak terhadap korupsi karena gereja sendiri bisa juga banyak gereja dan bahkan agama-agama, kita ngomong gereja aja lah, justru jadi korban korupsi. Kan gitu ya. Konon 1,2 triliun satu tahun dalam tiap bulan itu uang gereja hilang untuk korupsi di seluruh dunia. Ini penelitian dari satu lembaga di Amerika ya, kalau nggak salah The Pew. Sehingga orang Amerika itu lebih percaya pada profesi nurse daripada pendeta, ya, profesi perawat daripada pendeta, kan gitu. Mereka lebih percaya pada institusi army, angkatan militernya daripada pada gereja, institusi gereja. Kenapa? Mereka lihat gereja sendiri hampir sama dengan dunia ini kan gitu ya, bahkan kadang-kadang lebih lagi kan gitu, sama dosanya dan sebagainya. Oleh karena itu gereja mesti tegas banget terhadap perilaku korupsi itu, dan kalau ada orang yang korupsi di pihak gereja jangan cepat-cepat oke kan kita gereja penuh kasih kita ampuni. Saya agak selalu mengkritisi mereka yang suka mengatakan oke itu korupsi kita ampuni aja. Karena apa? Setiap kali ada orang mengampuni untuk orang yang lagi ambil uang gereja, saya selalu dengan ini saya selalu mengatakan begini, ada dua kemungkinan. Pertama, nilai kasih yang lakukan itu salah. Kedua adalah bisa jangan-jangan terima juga cipratannya sehingga ikut mengampuni. Ketiga, saya ada tiga adalah karena itu bukan uangmu.
Kalau itu uangmu, kau kan mungkin akan nuntut ke pengadilan, tapi karena bukan uangmu, kau mudah sekali ngomong mengampuni, kan gitu ya. Itu karena itu bukan uangmu. Mestinya kalau kau ampuni, kau bayar dulu. Oke, dia korupsi 1 miliar, saya yang bayar. Kita ampuni aja, saya bayar 1 miliarnya. Kalau kau nggak bayar, nggak ganti duitnya, jangan ampuni, karena itu bukan uangmu. Kau nggak punya hak untuk mengampuni, karena itu bukan apa-apa uangmu sama sekali. Jadi gereja sekali lagi bagi saya adalah harus tegas terhadap perilaku koruptif, bahkan di lingkungan gereja sendiri. Dimulai dari lingkungan gereja. Betul. Untuk itu sekarang langkah yang paling utama adalah gereja mulai memiliki sistem keuangan yang transparan dan accountable. Kan gitu. Jangan sampai gereja sendiri sistem keuangannya nggak transparan dan accountable. Akhirnya pendetanya jadi kaya sendiri, umatnya miskin sendiri. Kan gitu ya. Gedungnya hebat-hebat sementara masyarakat di sekitarnya lagi miskinnya luar biasa. Padahal itu uang publik kan gitu. Ya uang umat adalah uang publik. Jadi memang gerejanya sendiri harus punya menerapkan accountability dan transparansi di dalam sistem keuangannya. Begitu kira-kira. Harus dimulai dari dalam ya, dari tubuh internal gereja. Kalau mau sungguh-sungguh kita mencegah bahkan mengatasi begitu ya, korupsi. Nah, kita tiba di akhir segmen ketiga dan di penghujung episode kali ini, adakah semacam kesimpulan yang Pak Berti boleh sampaikan berkaitan dengan topik kita, korupsi adalah ancaman dari dalam? Sungguh serius ini kepada para sahabat. Mari silakan. Jadi saudara-saudara, korupsi itu adalah ancaman dari dalam karena dia melemahkan diri kita sendiri sebagai bangsa dan juga sebagai personal. Oleh karena itu, memang kita harus serius melawan ini karena korupsi itu memiskinkan banyak orang, memecah belah bangsa kita. Dia menciptakan kesenjangan yang sangat luar biasa. Kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang mencintai Tuhan dan mencintai sesama, maka kita harus sekali lagi bukan saja mengatakan tidak terhadap korupsi, tapi kita menjadi pelaku-pelaku yang mengatakan yang senantiasa tegas menolak untuk melakukan korupsi dimanapun dan dalam jabatan apapun yang Tuhan berikan kepada kita. Baik, terima kasih Pak Pendeta Albertus Pati yang sudah berbahagia mengedukasi kita semua pada episode kali ini. Dan sahabat, jika di antara para sahabat mau menyampaikan masukan saran bagi program ini ataupun juga khusus pada episode kali ini, boleh menyampaikan masukan saran ke nomor 0812 8188 9191, nomor 0812 8188 9191. Kita jumpa di pekan depan dengan topik menarik lainnya dalam program Gema Kasih Indonesia. Sampai jumpa.